Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang media dan sumber belajar IPS. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Galuh Nurnizam, 2 Ika Putri Nurijana, 3 Lina Gustaria, 4 Risma Seviana, 5 Yoga Reki Dewantara. Media pembelajaran IPS. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi tersebut, guru bertindak sebagai komunikator yang bertugas menyampaikan pesan pelajaran kepada penerima pesan, yaitu siswa. Agar pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh anak, maka dalam proses komunikasi pembelajaran tersebut diperlukan wahana penyalur pesan yang disebut dengan media. Macam-macam media pengajaran IPS. 1. Media pengajaran berupa benda langsung atau benda asli. Misalnya, guru menerangkan hasil bumi yang terdapat di daerah Lampung, seperti kopi, lada. Kedua, media pengajaran berupa benda langsung, misalnya menerangkan tentang rotasi atau putaran bumi, maka guru membawa globus. Media pengajaran yang tidak langsung dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Media 2 dimensi, seperti gambar peta, tato. 2. Media 3 dimensi, seperti globe. Yang ketiga, media yang diproyeksikan seperti film, LED, OHP, televisi, dan film strip. Dilihat dari fungsi mengamati media pengajaran itu, dapat pula dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Media visual, seperti gambar, poster, dan diagram. Yang kedua, media audio, seperti tape recorder dan radio. Yang ketiga, media audiovisual, seperti televisi atau film bersuara. Yang keempat, media cetak seperti buku, buletin, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Sumber belajar. Sumber belajar dalam pengertian sempit sering diartikan sebagai buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya, seperti majalah, buletin, dan lain-lain. Pengertian sumber belajar secara sempit lainnya mengatakan bahwa sumber belajar diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang dapat menyajikan pesan yang dapat didengar atau secara auditif maupun yang dapat dilihat secara visual saja. Sumber belajar IPS dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu 1. Sumber materi belajar berupa bacaan atau reading materi seperti buku teks atau buku paket atau buku modul belajar atau yang digunakan UT. Buletin majalah dan surat kabar sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah yang aktual dan up to date. Buku ensiklopedia dan kamus sering digunakan untuk mencari makna dan arti dari suatu kata atau istilah. Buku biografi para tokoh, buku kumpulan sajak atau puisi, dan momen karya para sastrawan. 2. Sumber materi berupa non-bacaan atau non-reading materi seperti laboratorium IPA, bahasa, dan lain-lain. Berita atau informasi dari media elektronik atau TV, radio, internet, dan sebagainya. Lingkungan alam sekitar atau manusia maupun alam. Guru dan siswa itu sendiri dari kedua sumber materi tersebut. Apabila digunakan dengan semaksimal mungkin, maka siswa akan memperoleh materi pelajaran yang cukup luas dan mendalam. Lingkungan sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik apabila guru dapat memanfaatkan lingkungan sekitar. Potensi lingkungan sangat beragam, sehingga merupakan sumber belajar yang potensial dan mudah ditemui serta dipahami oleh peserta didik. Potensi lingkungan ini bisa berupa lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan geografi. Lingkungan sosial dapat berupa pola-pola interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, kesadaran akan manfaat pendidikan, mobilitas sosial, kesehatan, dan hidup bersih. Lingkungan ekonomi berupa mata pencaharian masyarakat setempat, potensi wisata, kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, bentuk-bentuk usaha masyarakat. Lingkungan budaya dapat berupa adat istiadat masyarakat, gaya hidup masyarakat, dan keberagaman agama atau kepercayaan. Lingkungan geografi misalnya berupa relief bumi, cuaca, letak geografis, dan lain-lain. Agar siswa dapat memahami lingkungannya dengan baik, maka guru
bidang studi, IPS sudah selayaknya menggunakan potensi yang ada di sekitarnya, baik potensi geografi, sosial, ekonomi, dan budaya sebagai sumber belajar maupun media belajar. Media-media sekitar sebetulnya mempunyai potensial untuk membantu siswa dalam melaksanakan pendekatan inquiry dan melatih keterampilan siswa yang berpikir secara kritis. Sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang materi, media, dan sumber belajar IPS. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.